Shalom semuanya, jumpa kembali bersama dengan saya di malam pembacaan Alkitab, pembacaan firman Tuhan yang kita pakai judul di dalam program Medsos The Way PSD Tadarusan, ya, pembacaan. Ya, tidak terasa kita sudah sampai pembacaan di Mazmur 129. Mazmur pasal 129, di mana kami memang bergantian ada tim membaca satu pasal. Ya, kiranya buat kita semua, saya saat ini kebetulan lagi berada di Kota Malang, ya, yang juga masih merasakan ada udara dingin akibat hujan yang masih ada, ya. Tentu dengan sukacita di mana di tempat saudara berada juga dimanapun. Siapapun yang menonton dari program ini, ialah kita mempunyai satu kerinduan. Untuk apa? Sama-sama rindu untuk membaca Alkitab gitu ya. Sebenarnya program ini ada oleh The Way BSD supaya kita ini punya kerinduan untuk membaca Alkitab gitu. Makanya kalau saya membacakan dan saudara juga mau baca, kan jadi kayak ada temen gitu untuk membaca. Tapi tentunya bukan sekedar membaca saja. Kalau kita perhatikan ya, kita membacanya kan kita tentunya ingin mendapat sesuatu yang namanya apa sih dari yang kita baca ini gitu ya. Nah inilah rema. Ini bisa didapatkan rema saudara apa, rema saya apa gitu ya. Karena dia nggak stuck dengan misalnya, oh ini kalau Mazmur segini, ini udah pokoknya ini aja pengertiannya, tapi dia bisa berkembang dengan hikmat yang luar biasa yang diberikan kepada setiap kita pribadi lepas pribadi. Sebelumnya kita bersatu dulu di dalam doa ya, bersyukur berterima kasih untuk malam hari ini dari Kota Malang dan dari tempat dimanapun kami boleh berada. Secara pribadi kami menaikkan syukur kami kepada Engkau, karena kami tahu kalau kami masih boleh ada sampai hari ini itu semua atas izin perkenanan-Mu. Dan pada saat ini kami akan membaca daripada Alkitab. Melalui kebenaran ini, biar setiap kami mempunyai rema yang daripada-Mu, sehingga kami boleh menjadikan ini dalam kehidupan kami untuk kami boleh jalankan, dan pada akhirnya kami juga boleh menjadi berkat untuk orang lain, agar kami mengerti sama-sama makna daripada pembacaan Alkitab, daripada pesan-Mu, dari apa yang tertulis dalam Alkitab ini, untuk boleh kami lakukan, untuk boleh kami terima. Dalam nama Yesus, kami siap untuk membacanya. Haleluya. Amin. Ya kembali jumpa, walaupun ini memang siaran saya rekam ya, tapi percaya. Nah kalau saudara juga punya rema, boleh tulis di dalam kolom. Tapi satu kali lagi saya harus sampaikan ya, bahwa program ini kalau saya pribadi, saya mau mengajak supaya kita boleh membaca Alkitab sama-sama gitu. Nah, saya akan menerapkannya di dalam kehidupan yang sekarang gitu, karena kan firman ini adalah ditulisnya memang dulu, tetapi inilah dia yang dibilang kekuatan saudara dan saya itu ada di dalam isi Alkitab ini. Berarti otomatis ini adalah juga merupakan satu pesan buat kita menjalani hari-hari kehidupan kita. Dan yang lebih dahsyat lagi ya, makanya kenapa rindu? Ternyata ini isi Alkitab ini buat saya ini sesuatu hal yang luar biasa gitu ya. Orang kan bilang di situ pesan Tuhan, di situ ada nasihat ya, ada bimbingan seperti itu. Tetapi kalau kita baca, kita juga bisa menjadikan isi Alkitab ini kita secara langsung kita juga sebagai doa kita, sebagai rasa ungkapan kita, rasa syukur kita bisa sampaikan. Jadi isi Alkitab ini ya, ayat-ayat yang ada itu luar biasa sekali. Kita mendengar suara Dia kepada kita, tapi kita diizinkan juga untuk berbicara kepada Dia, ya. Jadi ya saya anggap sebagai doa kita juga lah gitu. Di ayat-ayat tertentu kita bisa jadikan sebagai doa kita. Kita buka dalam Mazmur 129, Mazmur pasal 129 dengan perikop judul untuk terjemahan 1 ya, terluput dari kesesakan. Nah, tahu kan ya? Terluput dari kesesakan itu kan yang memang saudara dan saya mau gitu kan, kita diluputkan dari kesesakan. Nah, kalau di dalam versi terjemahan 2, harapan akan kelepasan dari kesesakan.
harapan akan kelepasan dari kesesakan. Berarti kan saudara dan saya ini berharap supaya apa? Supaya kita bisa lepas dari yang namanya rasa kesesakan itu. Rasa kesesakan ini nanti kalau kita baca, ini sebenarnya ada dirasakan oleh bangsa Israel pada saat itu ya. Nah ini dituliskan ini setelah mereka dari pembuangan ya, di mana mereka lagi menuju ke Yerusalem, berjalan berziarah gitu ya, untuk berjalan mengunjungi Yerusalem gitu ya. Di mana kita tahu bangsa Israel pada saat itu benar-benar mengalami yang namanya satu tekanan yang luar biasa. Tapi inilah dia dahsyatnya ya, bangsa pilihan Allah. Mereka memang kan kita bilang, wah jangan kayak bangsa Israel dong bersungut-sungut gitu kan ya. Terus apa ada persoalan sedikit langsung kayaknya seperti menyerah, tapi mereka tuh sebenarnya benar-benar begitu sebenarnya begitu mengagungkan ya Tuhan yang menyertai mereka gitu ya. Tetapi kan jangan juga lah kita, kalau kita memang kita yakin Tuhan yang kita agungkan, yang kita sembah, ya jangan sungguh-sungguh lah gitu kan. Udah ada contohnya di bangsa Israel ini. Tapi tetap aja loh, Tuhan itu benar-benar menyatakan kasihnya buat mereka gitu ya. Kita baca ya, ayatnya cuma ayat 1 sampai dengan 8. Yuk kita ambil perikop judul dari terjemahan 2, harapan akan kelepasan dari kesesakan. Biarlah ini kita terapkan juga dalam kehidupan kita ya, karena kita membaca kitab ini kan supaya kita juga mendapatkan kekuatan gitu, bukan sedang membaca melihat ke masa lalu sebagai satu dongeng, satu cerita, tidak. Tetapi kita harus juga mengalami ya, karena ini merupakan satu pesan, satu kekuatan, satu pengharapan, satu penghiburan, satu pertolongan ya yang Tuhan berikan buat saudara dan saya. Ayat yang pertama demikian bunyinya, nyanyian ziarah. Mereka telah cukup menyesakan aku sejak masa mudaku. Biarlah Israel berkata demikian. Mereka telah cukup menyesakan aku sejak masa mudaku. Diulang kembali. Tetapi mereka tidak dapat mengalahkan aku. Israel berkata seperti itu ya. Biar mereka itu boleh dibilang menyesakan ya. Ya sebagai sesuatu yang boleh dibilang penderitaan yang dialami oleh bangsa Israel ya pada saat itu, di mana mereka menderita juga secara fisik, menderita juga secara yang namanya kekerasan gitu ya, mereka dapatkan itu ya diolok-olok, ya dihina gitu ya. Bangsa Israel rasakan itu, tetapi mereka bilang apa? Tetapi mereka tidak dapat mengalahkan aku. Itu mereka benar-benar, walaupun mereka yang namanya udah merasakan yang namanya satu kesesakan, satu penderitaan gitu ya, mereka tetap bisa bilang mereka tidak dapat mengalahkan aku gitu. Makanya ini orang suka bilang sekarang, Israel sombong banget sih gitu ya, pokoknya itu bangsa yang nggak mau menyerah gitu, sombong. Sampai sekarang kan juga gampang sekali kita untuk berkata-kata kan ya, apalagi orang yang lain yang berkata-kata kan ya, oh emang sombong, terus kita bilang ini, dia tuh emang dia sombong tuh karena dia merasa sih dilindungi merasa bangsa pilihan Tuhan, jadi mereka tuh sombong gitu ya. Sebenarnya kalau kita lihat konteks ini ya, mereka itu bukan satu kesombongan, karena mereka yakin. Kenapa? Yakin bahwa Tuhan menyertai mereka ya, Tuhan menolong mereka gitu loh. Jadi kalau kita lihat sekarang begini kan, wah itu memang bangsa yang sombong gitu ya. Aduh, jangan deh kita berkata seperti itu. Karena sebenarnya waktu di dalam pelindasan kesesakan itu kan gimana? Coba saudara dan saya sekarang misalnya, aduh bener-bener deh aku ngalamin nih kesesakan yang udah sangat, rasanya di leher udah mau kelelep, udah bener-bener udah nggak mampu lagi ya. Oleh karena apa? Mungkin ada hujatan orang, ada hinaan orang, ada permasalahan yang berat ya, yang kita nggak bisa tanganin saat itu, kayaknya nggak selesai ya. Masalah apa? Ya masalah keuangan bisa bikin kesesakan juga. Masalah tentang misalnya anak bisa bikin kesesakan. Masalah sakit penyakit bikin kesesakan. Itu kesesakan itu ibarat kata, kalau orang sesak gimana sih ya namanya? Mati enggak, tapi napas ada nih gitu kan. Ngap gitu kan. Itu posisi yang paling nggak enak sekali ya. Sesak ya.
rasanya pingin keluar gitu, tetapi tertahan seperti itu kan ya. Nah, kalau kita begitu juga, coba kalau kita bilang, ah udah deh mati aja aku, mati aja lah udahlah. Masa gara-gara misalnya ya, kita kan sering lihat juga ya, hanya gara-gara uang misalnya dia berhutang 2 juta, 3 juta, akhirnya bisa mati karena bunuh diri misalnya begitu kan. Karena apa? Ya karena itu tadi. Atau ya kalau kita bilang ya, wah bener-bener nggak masuk akal ya. Uang 2 juta, 3 juta aja mati bunuh diri loh gitu ya. Wah kalau misalnya dia miliarder tuh kalau dia bunuh diri, ya cengli lah gitu ya. Ya enggak. Ya mungkin bagi orang yang uangnya miliar gitu, kalau dia misalnya ada sangkutan akhirnya oleh karena sesuatu hal, dia juga berutang miliar, dan juga dia mengalami yang namanya ya bunuh diri aja. Nah mungkin orang yang 2 juta, 3 juta aja mau bunuh diri, ya karena memang bagi dia nyari untuk 100.000 aja udah susah gitu kan ya. Jadi setiap kita ada porsi-porsinya gitu. Nah coba kalau misalnya kita di dalam kesesakan, di dalam satu permasalahan yang kita merasa nggak ada jalan keluar, terus kita cuma bilang apa? Oh, udahlah pasrah aja lah, udah Tuhan matiin, udahlah panggil aku aja lah, aku udah nggak bisa buat. Nah itu terus terang kita nggak akan yang namanya melewati persoalan itu dengan satu kemenangan. Tapi kita sadar dong, memang kita mungkin lagi gak mampu berbuat apa-apa, lagi gak berdaya gitu ya. Kalau namanya lagi kesusahan gitu kan ya. Tapi kita ingat dong, ada Allah yang menciptakan saudara dan saya. Nah, makanya ini perlunya kedekatan kita dengan Allah. Sehingga ketika persoalan menghimpit kita, tetap kita masih punya pengharapan. Hai Allah, hai Bapa, Engkau sangat mengetahui tentang aku. Tolong aku, bantu aku. Pasti ada jalan keluar. Ya, apakah itu satu bentuk kesombongan? Sombong, udah jelas-jelasan nggak bisa nanganin. Teriak-teriak pada Tuhan. Sombong. Ya enggak. Mau dibilang sombong dari mana? Begitu juga teriakan daripada bangsa Israel. Tapi mereka tidak dapat mengalahkan aku. Saudara dan saya juga di dalam saat ini, jangan menjadi orang yang gampang menyerah. Kenapa? Karena itu dia, saudara dan saya gampang menyerah, gampang putus asa. Karena benar-benar tidak mempunyai hubungan yang baik kepada Sang Pencipta itu. Ya, makanya kita benar-benar gampang, udah mati aja gue, gitu kan. Melalui pembacaan ini diingatkan buat kita, bangkit, ingat ada Tuhan yang menciptakan saudara saya yang bertanggung jawab penuh. Sekalipun mungkin itu adalah satu kesalahan kita salah mengambil keputusan, kita salah bersikap, ya, kita salah oleh karena ego kita salah oleh karena kebodohan kita salah oleh karena ketololan kita, misalnya gitu kan ya. Tidak. Aku harus kuat. Apalagi kita sebagai orang-orang yang percaya Yesus datang ke dunia menyelamatkan saudara dan saya. Roh Kudus, itu Roh Allah sendiri yang tinggal dalam kita. Mulai kita bangkitkan kembali. Jadi kalau kita di dalam kesesakan, ya, persoalan apapun yang sedang menghimpit saudara saat ini. Contoh, pada teriakan Israel waktu itu. Persoalan itu tidak bisa mengalahkan aku. Aku harus menang atas persoalan itu. Menang bukan berarti maksudnya kita jadi berbalik menguasai persoalan itu, memang seharusnya gitu ya. Tapi kita menang karena kita harus yakin dulu, percaya bahwa Allah, Tuhan, Bapa yang kita panggil itu, yang menciptakan saudara dan saya, itu yang sanggup menolong kita di dalam nama Yesus. Ayat yang ketiga, di atas punggungku pembajak membajak, ya kan? Di satu kalimat ilustrasi ya, di atas punggung, bayangin ya, di atas punggung nih pembajak membajak, enak banget ya. Itu bukan sedang kita lagi dipijat, bukan ya. Kalau kita lagi dipijat, ini bukan.
lagi benar-benar mencontohkan penderitaan Israel secara fisik, mengalami kekerasan gitu ya, di atas punggungku membajak, membuat panjang alur bajak mereka. Bayangin, di atas punggung kita dia membajak panjang, itu kan nggak berhenti gitu kan ya. Ya satu yang namanya satu siksaan gitu ya yang dialami. Saudara juga mungkin dengan saya, kenapa nih persoalan nggak habis-habis, datang silih berganti, ya, memberati sekali, menjadi satu beban, ya, membuat saya nggak bisa berdiri. Wah, itu terus kalimat-kalimat putus asa semua itu. Aku udah nggak bisa lagi jalan, berteriak pun aku nggak bisa, bersuara nggak bisa. Aku ini bisa menangis meratapi segala penderitaan aku. Jangan. Ingatan buat kita semuanya, ada Tuhan yang menciptakan saudara dan saya. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, walau badai menerpa, aku tak akan goyah, sebab kau sertaku. Itu pujian luar biasa sekali ya. Engkaulah kekuatanku. Coba kita nyanyikan. Tempat perlindunganku, walau badai menerpa, aku tak akan goyah, sebab kau sertaku. Kalau kita yakin dialah kekuatan kita, sekalipun kita ditempa oleh masalah berat, gak mampu rasanya tadi dibilangkan, berdiri, berkata, melihat saya tidak bisa. Wah, ingat loh, saudara yang lagi di dalam posisi seperti ini, itu saudara lagi di dalam posisi putus asa, hilang pengharapan. Yesusnya ada. Tapi kita buat seolah-olah Yesus itu tidak berfungsi sama sekali buat kita. Dan dibilang Roh Kudus di dalam kita, gak ada fungsinya lagi. Wah, itu namanya apa? Kita yang percaya, kita diciptakan sempurna. Kita kan suka bilang kan, sebagai biji matanya Allah, ya, Yesus sang juru selamat, Roh Kudus di dalam kita. Kita ngomong seperti itu. Begitu ada persoalan yang berat kita hadapi, itu kita bisa lupakan. Seolah-olah itu cuma perkataanku dulu. Tetapi aku tidak bisa mengalami bersama dengan engkau. Tidak ada kata terlambat ya. Buat siapapun yang lagi dalam tekanan yang amat sangat. Apa? Masalah mungkin pinjaman, ojol misalnya gitu ya. Pinjaman online, maksudnya pinjaman ojol, pinjaman online ya. Apa? Yang bikin mungkin banyak utang misalnya, atau lagi dalam kesakitan, penderitaan, ya, dalam fitnahan gitu ya, bangkit, pakai kekuatan daripada Dia untuk menolong saudara dan saya. Uang Israel aja, ya, memang batil, memang mereka itu benar-benar tegar tengkuk gitu kan dibilang, tapi tetap dia mengatakan Allah luar biasa. Saudara dan saya punya Yesus yang luar biasa. Di mana Dia diutus oleh Allah datang ke dunia, benar-benar ya. Kalau bangsa Israel saat itu kan memang dia belum mengalami datangnya Yesus pada saat itu ke dunia, gitu ya. Ya, kalau kita ini baca di Perjanjian Lama, Yesus belum datang, gitu ya. Benar-benar bagaimana hubungan mereka kuat. Nah, Bu, kan kalau zaman dulu tuh suara Allah itu kan benar-benar kita bisa dengar loh, Bu. Sama seperti kayak kita ngomong begini, tapi pada orang-orang siapa dulu, gitu juga kan ya. Nah, pada siapa dulu gitu. Tapi mereka pun tetap percaya bahwa Tuhan memang melindungi, menyertai, menjaga mereka. Ayat yang keempat, Tuhan itu adil.
Ia memotong tali-tali orang fasik. Semua orang yang membenci Sion, kata orang Israel waktu itu ya, akan mendapat malu dan akan mundur. Mereka seperti rumput di atas sotok yang menjadi layu sebelum dicabut, yang tidak digenggam tangan penyabit atau dirangkum orang yang mengikat berkas. Bayangin ya, ini sebagai sesuatu yang namanya di sini dia berkata itulah pengharapan bangsa Israel pada saat itu. Jadi dia lihat di ke depan nih, bagaimana nanti Tuhan tolong mereka deh gitu ya. Sehingga siapa yang menggitukan, yang membuat mereka menderita, siapa yang benar-benar membuat mereka sesak gitu ya, mereka seperti ditindas gitu ya. Dia berkatakan loh, ya mereka akan mendapat malu, akan mundur. Belum kejadian loh, tapi mereka berani berkatakan itu. Mereka seperti rumput di atas soto, ya, yang menjadi layu sebelum dicabut, yang tidak digenggam tangan penyabit atau dirangkum orang yang mengikat berkas. Nah, akhirnya bisa bilang begitu. Hai segala persoalan yang ada padaku, yang saat ini sangat membebankan aku, yang saat ini sangat membuat aku tidak berdaya, aku percaya aku akan melewatinya bersama dengan Tuhan dalam nama Yesus. Nah, saudara dan saya kan hidup dalam perjanjian baru ini kan. Tidak ada persoalan tidak dapat kau tanggung. Kalau aku memang menanggungnya, aku mungkin tidak sanggup. Tapi engkau yang menanggung seluruh persoalan itu, akan bukakan jalan segala persoalan. Engkau akan tunduk di depan, akan kalah oleh karena kemenangan yang Tuhan berikan kepadamu. Dan mulai berkata seperti itu. Jadi jangan jadi orang yang cengeng meratapi persoalan yang ada. Fokus kita hanya kepada persoalan lagi. Fokus kita setiap saat persoalan lagi. Sehingga kita tidak bisa melihat yang dibilang aku punya Tuhan yang besar. Itu gak bisa. Bayangin loh, dunia itu bagi Tuhan itu seperti pasir doang. Nah, kita kan termasuk di dalam bagian pasir itu kan ya. Nanti kan ada Tuhan yang menguasai kita. Sehingga di ayat berapa nih? Ayat 8 dikatakan, sehingga orang-orang yang lewat tidak berkata, wah ini penglihatan masa depan ya, di harapan bangsa Israel. Saudara dan saya juga punya harapan melalui doa-doa kita. Perkataan-perkataan kita itu doa-doa kita. Ya. Doa itu bukan berarti Tuhan tolong, enggak begitu. Tapi kita berani berkatakan, bisa melewati persoalan itu bersama dengan Engkau Tuhan. Engkau yang akan bukakan jalan bagiku. Engkau ada di dalam setiap permasalahanku yang ada. Sehingga ketika aku berhadapkan dengan masalah apapun, Engkau yang akan ambil alih. Doa, ya, tanpa kita harus lipat tangan, tutup mata, memejamkan di tempat yang tersembunyi. Enggak, itu doa. Waktu mungkin kita tidak terucap, tapi di hati kita bisa bilang, aku bisa melewati ini. Bersama dengan Engkau aku menang. Itu doa, ya. Dan itu juga merupakan satu harapan. Sama seperti bangsa Israel pada saat itu, ya, melalui doa perkataan-perkataan mereka pada Tuhan, mereka juga punya pengharapan. Sehingga di ayat 8 dikatakan, sehingga orang-orang yang lewat tidak berkata, dia bisa ngomong tuh ya, berkat Tuhan atas kamu, kami memberkati kamu dalam nama Tuhan. Mereka terima itu, gitu ya. Ya, setiap orang nanti akhirnya berbalik, itu bukan kepada bangsa Israel, berkata berkat Tuhan atas kamu, kami memberkati kamu dalam nama Tuhan. Ya, katakan di sini, ya, tidak berkata. Ya, orang-orang tidak akan berkata gitu ya, berkat Tuhan atas kamu, kami berkati kamu dalam nama Tuhan. Ya. Tetapi kita, ya, bangsa Israel itu yakin dan percaya
Wah, berkat Tuhan atas mereka selalu menyertai. Ya, demikian juga saudara dan saya untuk saat ini. Ya, apapun yang kita hadapi bersama dengan Yesus, pasti ada kekuatan, pasti ada pengharapan, ada jalan keluar. Aku percaya berkat Tuhan tetap ada padamu. Kita katakan itu. Tapi buat orang-orang ya yang boleh membuat aku saat ini seperti ini, itu bukan urusanku lagi. Kau sudah ambil alih. Aku imankan saja bahwa ingat berkat Tuhan tinggal ada bersama dengan saudara dan saya. Luar biasa sekali Mazmur ini, ayat 1 sampai dengan 8. Jadi saya mau beritahukan melalui pembacaan Alkitab, Mazmur 1 pasal 129 ini kita hidupkan ya. Yang namanya hari-hari saudara dan saya kita lewati bersama dengan Tuhan, bersama dengan Allah Bapa yang menciptakan saudara dan saya. Ya, yang dimana Yesus diberikan buat saudara dan saya. Roh Kudus tinggal bersama dengan saudara dan saya. Jadi jangan menyerah ya. Tak akan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku tak akan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tentunya bersama dengan Tuhan, tetapi ku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Kita bersatu dalam doa. Pujian yang boleh kami naikkan. Kami yakin dan percaya kekuatan yang ada pada kami adalah kekuatan yang berasal dari Allah bagi setiap kami di dalam nama Yesus. Kami memperkatakan dengan iman percaya kami, apapun persoalan yang saat ini sedang kami alami, dan bahkan kami sudah mengatakan secara mulut dan secara hati kami sudah gak mampu, gak sanggup, tidak ada jalan keluar, gak ngerti. Malam hari ini mendapat berkat kasih anugerah daripadamu. Diingatkan kami kembali melalui Mazmur pasal 129. Bangsa Israel, bangsa pilihanmu. Kami adalah juga pilihan. Oleh karena itu kami mempunyai hak yang sama untuk mengatakan bahwa hanya Engkau yang sanggup menolong kami. Lakukanlah itu, ya Bapa, Roh Kudus, di dalam nama Yesus. Percaya siapapun yang menonton daripada pembacaan Alkitab bukan sekedar menonton, tapi mengambil bagian untuk boleh membacanya, meminta rema, pemahaman, agar kami bisa buktikan bahwa perkataanmu melalui isi Alkitab ini, inilah adalah kekuatan yang kau berikan bagi setiap kami. Terima kasih. Dan kami percaya kehadiranmu di dalam program ini, di dalam pembacaan Alkitab ini, inilah akan menyatakan bagi kami apapun sebagai mukjizat yang akan kami terima. Kami harus yakin dan percaya. Ini doa kami, iman kami, pengharapan kami hanya di dalam nama Yesus. Berdoa bagi setiap siapapun yang boleh melihat program ini, seperti Engkau menolong aku, Engkau juga akan menolong mereka. Apapun yang menjadi persoalan, selesai oleh karena campur tangan-Mu, oleh karena penyerahan diri daripada setiap kami kepada Engkau, oleh karena percaya kami kepadamu, terjadi. Kami menerima dengan ucapan syukur bagi kemuliaan-Mu saja di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Ya, demikian kita sudah membahas
dari Mazmur pasal 129 dengan rema yang ada, biarlah setiap kita boleh mendapatkan berkat yang luar biasa melalui setiap pembacaan daripada isi Alkitab pasal ayat per ayat. Percaya itu hikmat yang daripada Tuhan turun bagi kita semuanya. Jangan lupa, kita juga mempunyai tugas untuk boleh mengingatkan kepada orang lain juga. Baca Alkitab ya, baca firman Tuhan ya, itu sangat luar biasa. Saudara dan saya di dalam kelimpahan berkat yang daripada surga itu. Terpujilah Tuhan, sampai jumpa di dalam pembacaan Alkitab selanjutnya. Allah memberkati kita semua. Shalom.